Halo semuanya, perkenalkan saya Imagenesis Intan Christine Doperaja, salah satu mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah saya terkait sosial budaya gizi pada masyarakat adat Sabuliai. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait sejarah masyarakat Sabu. Masyarakat Sabu sendiri berasal dari migrasi besar yang dimana dipimpin oleh seorang bernama Kikaga bersama rombongan keluarganya. Mereka ini datang dari Gujarati, India sekitar abad kedua dan juga ketiga Masehi. Perjalanan mereka melewati Kepulauan Riau, Makassar, Bima, Dompu, dan pada akhirnya mereka tiba di Pulau Sumba. Nah, di Sumba mereka awalnya tinggal di daerah yang bernama Kodi dan Waijewa. Nah, karena jumlah mereka yang cukup banyak, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan menggunakan perahu bercadik yang dikenal dengan perahu Amapigalaga. Dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah pulau yang belum memiliki nama, sehingga mereka menamai pulau tersebut Harwatapana di dalam bahasa Gujarati yang juga memiliki arti yaitu tempat tinggal pertama. Dan pada saat ini, pulau tersebut dikenal sebagai Pulau Rejua. Selanjutnya kita akan membahas terkait pembagian wilayah adat di Sabu yang terjadi pada masa Waiwakahuba, yang dimana pembagian ini dilakukan berdasarkan jumlah anak-anaknya. Yaitu yang pertama, Darawai mendapatkan wilayah Heba atau Seba, Kolewai mendapatkan wilayah Mehara atau Mesara, Warawai mendapatkan wilayah Liae, Lakiwai mendapatkan wilayah Dimu atau Timur, dan Jakawai mendapatkan wilayah Rejua. Dari pembagian ini telah menyebabkan terbentuknya komunitas, di mana suatu rumpun keluarga terikat pada pemukiman tertentu. Dan karena rumpun ini berkembang semakin besar, maka dibentuknya suatu klan yang disebut dengan Udu, yang dikepalai oleh seorang Aji Uli Udu, atau Mone Ama Udu. Nah, dalam setiap upacara adat, mereka memiliki peran khusus dalam memastikan aturan adat tetap dijalankan dengan baik. Masing-masing Udu ini terbagi dalam suatu subrumpun atau subudu yang disebut dengan Kerogo. Dalam masyarakat Sabu sendiri, setiap wilayah memiliki tugas dan juga keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Di antaranya yaitu wilayah Heba yang memiliki pemimpin dan juga kepala masyarakat seperti kepala suku atau bupati adat. Yang kedua ada wilayah Mesara yang dimana mereka memiliki orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan juga pendidikan. Yang ketiga ada wilayah Rejua, di mana mereka memiliki para pelaut dan juga teknisi yang menguasai navigasi laut dan juga astronomi. Yang keempat ada wilayah Timur, di mana mereka memiliki para diplomat dan juga negosiator yang dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, wilayah Liae, yang dimana wilayah ini melatih kesatria atau prajurit untuk bisa menjaga keamanan. Selanjutnya kita akan berfokus pada pembahasan terkait Sabu Liae. Di Sabu Liae ini terdapat sebuah klan yang bernama Klan Nadai. Klan ini merupakan klan mula-mula yang dimana mengurus wilayah adat Liae dan juga merupakan keturunan dari Warawai yang mendiami wilayah Liae tersebut. Pada masa Warawai menjabat sebagai ajirai atau kepala adat di wilayah Liae, pemukiman klan Nadai ini terletak di dataran tinggi yang diberi nama Maluna. Nah, nama ini memiliki makna yaitu penyucian, karena Warawai percaya bahwa hanya melalui penyucian jiwa, tempat tinggal tersebut dapat dilindungi oleh Muri atau Tuhan. Klan Nadai sendiri memiliki 12 kecabangan atau kerogo, yang dimana tersebar di berbagai wilayah. Salah satu dari kecabangan klan Nadai ini yaitu Kerogo Lelakbo, yang dimana dalam Kerogo Lelakbu ini terdapat beberapa marga, seperti Wilalede, Mataratu, Luhalulu, Hari Raja, dan lain sebagainya. Masyarakat Kerogo Lelakbu ini mendiami wilayah pegunungan dengan tujuan yang strategis, yaitu untuk mendeteksi bila mana terjadi penyerangan dadakan yang dilakukan oleh musuh, serta menjaga wilayah mereka agar tidak direbut oleh kelompok lain, karena pada waktu itu masih sering terjadinya perang antar kampung. Sepeninggalnya Warawai, kepemimpinan klan Nadai dan kepala adat wilayah Liae dilanjutkan oleh putranya Adwara. Nah, pada awalnya Ajirai berperan sebagai kepala urusan adat dan klan. Namun kemudian tugas ini dibagi menjadi dua jabatan utama, yaitu Nemarai atau Raturai dan juga Aji Uli Udu atau Mone Ama Udu, yang disebut dengan Dewan Klan. Nah, Nemarai sendiri bertanggung jawab dalam menjaga serta melindungi wilayah adat Liae serta seluruh isinya. Sedangkan Aji Uli Udu berperan dalam mengatur serta memimpin klan. Nah, ada salah satu desa yang termaksud dalam wilayah adat Liae dan juga merupakan tanah ulayat dari klan Nadai, yaitu Desa Lede Talo. Sejarah mencatat bahwa Talo anak Teju, yaitu generasi ke-14 dari keturunan Warawai ini, memiliki 3 anak, yaitu Lede, Mone, dan juga Piga. Ketiga anak ini kemudian menikahi perempuan dari klan lain dan menempati wilayah yang telah ditentukan oleh ayah mereka serta leluhur mereka. Lede menempati di daerah perbukitan, bagian barat Yamiteme, yang kemudian dikenal dengan nama bahari Lede Talo Teju Lelewoha. Selanjutnya saya akan membahas terkait kepercayaan dan sistem religi masyarakat Sabu. Nah, mayoritas masyarakat Sabu sendiri adalah pemeluk agama Kristen untuk saat ini. Namun sebelum kekristenan masuk ke wilayah Sabu, masyarakat Sabu sudah memiliki kepercayaan tradisional atau memeluk agama suku yang disebut dengan nama Taranaha, yang berarti penyelamatan. Nah, dalam kepercayaan ini,
Tuhan dianggap sebagai sumber kehidupan, sementara nenek moyang dihormati sebagai perantara yang mengajarkan kebijaksanaan kepada generasi berikutnya. Pada abad ke-18, ketika bangsa Spanyol tiba, mereka melabeli sistem kepercayaan ini sebagai orang kafir. Namun, orang-orang Sabu menyebutnya dengan sebutan Jingitiu. Nah, meskipun demikian, banyak nilai-nilai dari kepercayaan tradisional ini masih bertahan di dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Nah, ada beberapa komponen ritual dan juga simbol keagamaan dalam ritual adat masyarakat Sabu. Yang pertama yaitu roba, yang dikenal sebagai sorban. Ini merupakan ikat kepala dari kain tenunan sepanjang 4 meter. Yang kedua ada hiji, atau kain bermotif, atau kain polos berwarna putih atau hitam. Yang ketiga ada tudi dan gede, yang dimana merupakan senjata utama dan wajib dibawa di saat melakukan ritual. Yang keempat ada beka kenana, yaitu perhiasan emas sebagai simbol dari kemurnian. Ada salah satu simbol keagamaan utama yang disebut dengan nama hlema, yaitu salib dengan ukuran vertikal dan horizontal yang sama, misalnya 30 x 30 cm. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait sistem kekerabatan. Nah, dalam struktur keluarga masyarakat Sabu sendiri terdapat istilah-istilah khusus untuk menyebutkan anggota keluarga mereka, yaitu Opumone, sebutan untuk kakek, Opubeni, sebutan untuk nenek, Bahena, sebutan untuk adik perempuan dari ibu atau ayah di dalam bahasa kuno, Inakue, sebutan untuk adik perempuan dari ibu atau ayah dalam bahasa modern, Nae, sebutan untuk kakak perempuan dari ibu atau ayah, Makemone, sebutan untuk om atau semua saudara laki-laki dari keluarga ibu, Mae, sebutan untuk kakak laki-laki dari keluarga ayah, Maiki, sebutan untuk adik laki-laki dari keluarga ayah, Mata, sebutan untuk ibu dalam bahasa kuno, Inatana, sebutan untuk ibu dalam bahasa modern, Baba, sebutan untuk ayah dalam bahasa kuno, Amatana, sebutan untuk ayah dalam bahasa modern, Nakebeni, sebutan untuk keponakan perempuan, Aa, sebutan untuk kakak, Ari, sebutan untuk adik, Namone, sebutan bagi laki-laki oleh perempuan, dan Naweni, sebutan bagi perempuan oleh laki-laki. Nah, kata Namone dan Naweni ini tidak boleh digunakan oleh sesama lelaki ataupun sesama perempuan karena dianggap tidak sopan. Selanjutnya saya akan membahas terkait sistem mata pencarian hidup masyarakat Sabu, yang dimana mereka memiliki beberapa tradisi dan juga ritual adat yang berhubungan dengan mata pencarian. Di antaranya yaitu upacara menyambut musim kemarau, seperti upacara memanggil nira, upacara memasak gula lontar, upacara memberangkatkan perahu lontar. Adapun upacara peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, yang ditandai dengan upacara memisahkan kedua musim dan juga upacara penolakan kekuatan gaib atau bala. Dan yang terakhir ada upacara musim penghujan, seperti upacara pembersihan ladang dan minta hujan, upacara menanam dan upacara sesudah panen. Nah, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Sabu sendiri berorientasi pada pertanian, yang dimana masyarakat Sabu mengerjakan sawah tada hujan, berkebun, memelihara ternak, menyerap nira, memelihara kebun, kelapa, sirih, dan juga pinang. Masyarakat Sabu memiliki kalender adat Sabu, yang dimana membagi satu tahun menjadi 2 musim, yaitu musim penghujan dari bulan Januari sampai Mei, dan juga musim kemarau dari bulan Juni sampai Desember. Nah, setiap bulan ini memiliki makna dan juga ritualnya tersendiri. Nah, pada bulan Januari, mereka menyebutnya dengan Weru Kelila Jilai, yang dimana mereka akan melakukan perayaan dalam menyambut musim yang baru dengan penyembelian babi, yang disebut dengan Tebu Wawi Kelila, oleh majelis adat dengan jabatan Rohilodo. Bulan Februari mereka menyebutnya dengan Weru Nyale, yang dimana bulan ini masyarakat akan mencari nyale di laut, dan pada bulan ini juga majelis adat akan mengikat diri atau puasa selama 3 hari. Bulan Maret mereka kenal dengan Weru Dabah, yang dimana pada bulan ini akan adanya baptisan adat bagi anak-anak beragama Taranaha atau Jingitiu yang baru lahir. Bulan April mereka sebut dengan Weru Bangaliwo, yang dimana pada bulan ini masyarakat adat akan melakukan sabung ayam untuk memperingati sejarah perjuangan pada masa lampau. Pada bulan Mei mereka menyebutnya dengan Weru Hole, untuk memperingati pembebasan masyarakat Sabu dari kekuasaan Amamoneweo dengan kedatangan orang Majapahit. Bulan Juni dan juga Juli mereka menyebutnya dengan Weru Aa dan Weru Ari, yang dimana bulan ini bebas dari kegiatan atau ritual adat yang disebut dengan Weru Pelale-ele. Sehingga pada bulan ini setiap orang Sabu yang berada pada wilayah adat Liae dapat melakukan kegiatan Baroketu Domade dan juga pembangunan rumah adat, serta kegiatan-kegiatan lain untuk menyambung hidup dari mata pencarian tertentu. Selanjutnya pada bulan Agustus, mereka menyebutnya dengan Weru Panarao, yang dimana ini ditandai sebagai awal musim kemarau dan waktu memulai berbagai aktivitas pertanian serta ekonomi. Pada bulan September mereka menyebutnya dengan Weru Kelilawadu, di mana bulan ini menyambut musim kemarau yang ditandai dengan perayaan Ngaa Kelilawadu. Bulan Oktober mereka menyebutnya sebagai Weru Liku Keruga, yang dimana akan dilakukan proses pembuatan kapur. Bulan November mereka menyebutnya Weru Peketji Bagarai, yang dimana
adanya ritual pengusiran roh jahat dari laut dengan prosesi pertempuran simbolis menggunakan batu dan juga tameng. Dan pada bulan yang terakhir, yaitu bulan Desember, mereka menyebutnya sebagai Waruku Oma dan Waruku Jamaah, yang dimana awal mula masyarakat Sabu akan memulai kegiatan dalam menyambut musim penghujan yang ditandai dengan kegiatan menggemburkan tanah, pacul tanah, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan bercocok tanam ini harus sesuai dengan ketetapan adat, yaitu di mana majelis adat yang memiliki kekuasaan tertinggi bernama Deo Mengeru Haba harus melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu, baru bisa diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas terkait bahasa Sabu. Nah, bahasa Sabu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu Lihau Dida, yaitu bahasa sehari-hari. Yang kedua ada Lihau Telora, yaitu bahasa semi-formal yang dimana digunakan pada orang yang baru dikenal atau orang yang lebih tua. Dan yang ketiga ada bahasa Kerama, yaitu bahasa paling halus yang dimana digunakan untuk berbicara dengan penguasa atau Tuhan. Dalam sistem penulisan bahasa Sabu sendiri terdapat konvensi tertentu dalam penggunaan konsonan dan tanda baca. Nah, teman-teman bisa melihat pada slide yang sudah tertera ini, yaitu contoh yang pertama itu kata ta dan juga kata ne, merupakan sebuah frasa yang terpisah dengan keterangan, contohnya penulisan tapehaya. Yang kedua ada tanda baca kutip satu, yang hanya bisa digunakan pada kata yang mengalami pendobelan huruf sebelum konsonan H. Dan yang ketiga penulisan Tuhan atau penulisan Deo memiliki otoritas tertinggi, maka kata tersebut harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya saya akan membahas terkait makanan pokok. Masyarakat Sabu sendiri mengandalkan beberapa bahan makanan utama. Yang pertama ada jagung, yang kedua ada sorghum atau yang disebut dengan terai hau, yang ketiga ada kacang-kacangan berupa kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya, dan yang keempat ada tuak. Nah, dalam proses pengolahan sorghum sendiri ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, ditumbuk atau keji yang dilakukan dalam lumpang. Yang kedua, ditapis atau herego, dan yang ketiga dimasak sebagai bubur atau nasi. Adapun beberapa pantangan di dalam makan, yaitu pantangan umum yang dimana tidak boleh makan di saat lampu mati. Nah, ini secara permanen terutama bagi kesatria yang sudah mengambil semacam susuk secara adat, karena mereka mempercayai bahwa kekuatan atau kodamnya akan hilang. Yang kedua, tidak boleh membakar apapun di bawah periuk saat memasak. Yang ketiga, tidak boleh mendorong kayu api menggunakan kaki karena dianggap tidak menghargai makanan. Selanjutnya ada pantangan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama yaitu dilarang minum air kelapa secara berlebihan, karena dipercaya akan membuat bayi lebih berat saat lahir. Selanjutnya, tidak boleh mengonsumsi cuka, karena dapat menghambat produksi ASI. Nah, menurut legenda, seorang tokoh pada zaman dahulu bernama Pigerai mengonsumsi cuka saat hamil dan langsung menyebabkan ASINya kering. Adapun larangan untuk menambahkan garam pada makanan laut, karena dapat mengurangi produksi ASI dan juga menyebabkan bayi kekurangan gizi. Dan harus memakai minyak kelapa dan melakukan doa pengurapan saat keluar malam untuk perlindungan secara spiritual. Dan bagi ibu hamil sendiri pada beberapa kelompok, tidak boleh makan daging kea atau daging penyu karena dipercaya akan menyebabkan keturunannya lahir dalam keadaan cacat atau keguguran. Nah, saat istri hamil pun, suami tidak boleh memotong apapun yang berbau darah, terutama menyembelih hewan, terutama ular, karena dipercaya akan membuat bayi tidak kuat berdiri. Adapun beberapa peralatan makan tradisional. Yang pertama yaitu eru atau peruk tanah liat, ada kak bahuru atau sendok, ada kak barai atau mangkuk, ada kerigiwore yaitu anyaman daun lontar untuk menyimpan makanan, ada kak bawah haru atau kak banginu yang dimana sebagai wadah minum, ada kerogo yaitu tempat penyimpanan bahan makanan seperti kacang-kacangan, ada hoka yaitu lumbung padi, ada oko yaitu tempat penyimpanan beras yang sudah ditumbuk. Selain itu ada teknologi dan peralatan tradisional lainnya, yaitu pa, yang dimana alat seperti pahat, ada uda atau linggis, ada renaliku, yaitu alat besar dari kayu untuk memukul, ada napehi atau besi untuk membelah kayu, ada tuk dilole, yaitu pisau khusus untuk memotong daging, ada tuk diwede, yaitu pisau serbaguna, ada tuk di atau due, yaitu pisau untuk iris tuak, ada tuk dikado atau tuk di yang dibawa ke acara adat, ada wela, sebutan untuk parang, ada ketaka, sebutan untuk kapak, ada pehedu, langa, kedia, dan heru, yaitu alat untuk menenun, ada haik atau habatenae, yaitu tempat untuk menyimpan tuak, dan ada waduk dehu, di mana alat yang terbuat dari kayu yang kemudian diputar seperti bor sehingga menghasilkan api. Ada minyak biji nitas dan kutam yang dimana minyak ini digunakan sebagai sumber penerangan, ada manutada atau kompas tradisional, ada jala, peku, heko, dan kenaha yang dimana sebagai alat penangkap ikan, dan ada ngapi, alat untuk menghasilkan santan kelapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rumah tradisional masyarakat Sabu. Teman-teman bisa lihat pada slide ini sudah ada contoh rumah adat masyarakat Sabu yang mereka sebut dengan Muae Ngarukoko. Nah, rumah ini memiliki 3 tingkatan.
Yang pertama ada Kelagarai, yaitu area terbuka untuk umum. Yang kedua ada Darakelaga atau Kelaga Dida, yang dimana sebagai ruang keluarga yang tertutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu Duru, dimana untuk pertemuan keluarga kaum laki-laki, dan Wui, tempat untuk perempuan memasak. Dan tingkatan yang ketiga yaitu Demudigida, atau yang disebut dengan Loten, sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, selain rumah adat sendiri, masyarakat Sabu memiliki kesenian dan juga ritual adat. Di antaranya yaitu ada Peheret Jara, yang dimana akan dilakukan pawai kuda adat yang dilakukan saat Waru Kelila Jilai dan Waru Hole. Kesenian selanjutnya yaitu tarian Ledo, di mana tarian ini merupakan tarian perang yang juga digunakan dalam berbagai kegiatan untuk memeriahkan sebuah acara, seperti acara ulang tahun, pernikahan, penyambutan, dan lain sebagainya. Kesenian yang ketiga yaitu tarian doa, di mana ritual tarian dilakukan dengan gerakan menghentakkan kaki yang dilakukan orang Sabu untuk mempertemukan manusia dan juga roh, dengan lantunan balada yang di dalamnya terdapat syair-syair sastra yang meriwayatkan sejarah masa lampau, kritikan-kritikan, doa-doa, pujian-pujian. Nah, tarian doa ini haram dilakukan di dalam gereja karena doa sendiri merupakan sebuah ajang untuk memanggil roh atau arwah. Selanjutnya saya akan membahas terkait sistem perkawinan. Nah, masyarakat adat Sabu sendiri tidak boleh menikah dengan saudara-saudara hingga 5 generasi ke atas. Nah, usia pernikahan minimal yang biasanya terjadi pada masyarakat adat Sabu yaitu laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan berusia 21 tahun. Nah, masyarakat Sabu juga tidak boleh menikah dengan etnis lain. Namun, jika terjadi pernikahan campuran, maka harus melalui ritual pelepasan adat atau sumpah serapah. Selanjutnya terkait sistem belis atau mas kawin. Nah, pada zaman dahulu, orang Sabu biasanya tidak memiliki pernikahan secara adat, tetapi mereka hanya melakukan ritual penyuruhan atau ritual sambut bagi bayi yang lahir dalam mengambil status nama, atau yang disebut dengan peamingara anak. Nah, jika anak sudah lahir, maka laki-laki hanya perlu membayar belis dengan penyembelian babi atau kerbau tanpa emas setelah mendapatkan nama anak. Hal ini terjadi karena mereka masih menganut sistem poligami. Nah, jika didapati adanya pendekatan antara laki-laki dan juga perempuan namun belum sampai memiliki anak di luar pernikahan, maka akan dilakukan kesepakatan untuk bagaimana seorang perempuan menjadi milik laki-laki dengan pemenuhan tuntutan oleh pihak keluarga perempuan pada laki-laki. Untuk perempuan dari keturunan bangsawan, kaum kesatria dan kaum majelis adat, mereka disebut dengan beni weli, yang dimana belis yang akan diberikan berupa emas, babi, dan kerbau, karena mereka masih memegang teguh identitas dan juga ego. Nah, ini sebagai simbol untuk melihat belis menentukan status sosial dan juga hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Selanjutnya terkait tradisi cium hidung di dalam pernikahan. Nah, perempuan Sabu sendiri yang dilamar bukan lagi dianggap sebagai orang lain, melainkan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, sehingga cium hidung dalam tradisi Sabu bukan hanya sekedar salam, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan, ikatan keluarga, dan juga toleransi. Orang Sabu tidak menitik beratkan pada belis, melainkan tentang bagaimana seseorang perempuan diperlakukan dengan baik, sehingga pada suatu waktu, jika didapati suaminya meninggal, maka akan dilakukan adat yang dinamai gedi, di mana ayah dan saudara laki-laki dari perempuan tersebut akan meminta kembali kepada keluarga karena mereka menganggap seberapapun yang dibawa oleh keluarga laki-laki berdasarkan ketidakmampuan mereka, keluarga perempuan menerimanya. Maka kesepakatannya adalah anak perempuan mereka tetap berada dalam pengawasan keluarga perempuan. Nah, sekian presentasi singkat dari saya, Imagenesis Intan Christine Doperaja. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.